Kekuasaan kadang membuat orang menjadi buta mata dan juga buta hatinya. Suena kudele dewe, kalau ambil keputusan. Yang kayak gini nih mesti dihempaskan dari muka bumi. Tapi mungkin beberapa orang kepengen banget berkuasa. Saking kebeletnya, terkadang juga sampai rebutan. Nah, kalau kamu gimana guys? Seberapa besar kepengen punya kekuasaan? Atau seberapa bijak kalian menggunakan kekuasaan? Kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk OTW ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, rebahkan badan, kencangkan dalaman, dan kuatkan pikiran karena hayalan akan segera dimulai. Dari sebuah kisah yang menceritakan sejarah dinasti Joseon pada abad ke-15 tentang seorang raja yang semena-mena di masa kepemimpinannya, hingga akhirnya menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Dua orang menteri kerajaan yang bernama Im Song-ji dan ayahnya Im Sa-hong memberikan sebuah pakaian bernoda darah kepada seorang raja yang bernama Yeon-san. Pakaian ini diperkirakan adalah kepunyaan dari ibu raja, yang meninggal dibunuh dan disiksa ketika digulingkan oleh para pemberontak. Kedua orang ini pun bersiasat, menyebutkan dalang dari pemberontakan tersebut. Dengan amarah yang membara, sang raja pun menghabisi semua orang-orang yang mendukung aksi penggulingan ibunya dahulu. Tak terkecuali siapapun dan apapun jabatannya, selir ayahnya, para pelayan, bahkan menteri sekalipun beserta keluarga. Semua merasakan dampaknya, disiksa dan dibunuh dengan kejamnya, bagai merasa kesakitan ibunya dahulu. Bahkan orang yang dianggap ikut dan ternyata sudah meninggoy pun makamnya sampai digali kembali dan tulang benulangnya dihancurkan lalu disebarkan di peternakan babi. Aksi kejam sang raja mendapatkan hujatan dari rakyatnya. Setelah membalas dendamkan ibunya, ia memanggil kedua menterinya. Puas dengan hasil kerja kedua orang ini hingga memberikan kepercayaan yang besar kepada mereka. Kemudian barulah terkuak bahwa sang Raja Yeon-san selain kejam tapi juga punya hobi yang unik, yaitu suka sekali berburu. Bukan hanya hewan saja yang diburu, tapi juga perempuan-perempuan cantik. Tidak melihat status pernikahan atau kelas sosial mereka. Suka ya langsung tarik paksa dan di-unboxing on the spot. Primus banget dah, atau pria muka mesum gitu. Hingga Im Song-ji dan ayahnya menawarkan diri untuk menyeleksi perempuan-perempuan cantik nan aduhai seluruh penjuru negeri untuk menjadi penghibur sang raja. Kedua menteri ini terus-menerus mempengaruhi raja, mengejar kenikmatan duniawinya. Dengan berbinar-binar, si Primus ini tentu saja sangat setuju untuk dicarikan pendamping seorang perempuan. Singkat cerita, raja pun mengutuskan semua bawahannya untuk melaksanakan penyeleksian dan juga mengumpulkan para perempuan cantik yang tentu saja dipimpin oleh Song-ji dan ayahnya. Keduanya yang memang berkepentingan untuk memegang kendali atas Yeon-san demi ambisinya meraih kekuasaan, memenuhi keinginannya meski seringkali harus dengan cara yang keji. Sementara di tempat lain, si Ibu Suri tidak menyukai rencana Song-ji. Ia pun bekerja sama dengan Menteri Yu menemui seorang perempuan penghibur profesional. Perempuan itu bernama Sol. Sesuai dengan perjanjiannya dengan Ibu Suri, PSK ini akan dikirim mengikuti kontes permaisuri di sana. Hari pun berlalu, Song-ji beserta pasukannya mulai mengumpulkan perempuan cantik di seluruh negeri, mengambil seluruh kembang desa untuk mengikuti kontes. Tidak peduli gadis, istri, ataupun gundik, semua diangkut bersih dari jalanan kota, yang sukarela maupun dengan paksaan, hingga menimbulkan kegelisahan para warga. Saat ingin meninggalkan kota, Song-ji tertarik untuk melihat sebuah pertunjukan jalanan. Penasaran membuatnya tertarik untuk melihat. Song-ji pun terpesona dengan seorang penari pedang yang bernama Dan-hee. Lemah gemulai jari jemarinya menari, bersanding dengan keahliannya memainkan pedang. Terbuai dengan kecantikannya membuat Song-ji membututi Dan-hee. Namun sial, di tengah jalan ia dihadang oleh segerombolan orang desa yang tidak menyukai kebijakan raja, hingga terpaksa terjadilah baku hantam di antara mereka. Song-ji sedikit kewalahan dengan pengeroyokan tersebut, namun akhirnya dibantu dan diselamatkan oleh Dan-hee serta ayah angkatnya.
Danhee menyatakan keinginannya untuk bisa mengikuti kontes permaisuri, memohon dengan amat sangat, tetapi Songhee ragu memasukkannya ke dalam kontes, disebabkan dia merupakan anak penjual daging dan tidak memiliki latar belakang bangsawan. Keesokan harinya, saat penjemputan calon untuk kontes di salah satu rumah seorang bangsawan, Danhee berhasil lolos karena memasukkan identitas dirinya dengan mengaku sebagai anak dari bangsawan tersebut. Selanjutnya, saat Danhee akan menuju kontes, kehadirannya diketahui oleh Songjie. Saat menolong Danhee ketika akan digarap ramai-ramai oleh para prajurit yang tak lain perintah dari ayahnya. Songjie pun mengajak Danhee berbicara empat mata, menanyakan mengapa Danhee begitu ngotot ingin mengikuti kontes tersebut. Lalu, perempuan itu pun hanya menjawab, hanya untuk melunasi hutang ayahnya. Tibalah rombongan Songjie dengan membawa ribuan calon peserta kontes. Raja menyambut dan terlihat sangat gembira karena melihat ribuan perempuan cantik dan aduhai yang ada di depan matanya. Di tempat lain, ternyata ada gerombolan pria-pria perkasa yang merupakan menteri-menteri yang membenci sikap Raja Yeonsan dan berniat melakukan penggulingan kekuasaan. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Won Jung, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kudeta. Paginya, semua calon dibangunkan dan dipersiapkan. Jadi, sebelum mengikuti kontes, para peserta diberi pengetahuan tentang wanita ideal idaman raja. Kriteria dari masing-masing calon dicek semuanya, diteliti hingga hal-hal yang paling pribadi dan sensitif. Persaingan terlihat sangat ketat antara Danhee melawan Seol, si PSK pilihan Ibu Suri. Selain di kelas, Danhee mendapatkan kelas privat yang diajarkan langsung oleh Songjie, yaitu tentang kiat-kiat untuk menang dalam kontes permaisuri dan merebut hati raja. Dari sini terlihat juga Songjie agak sedikit menaruh hati kepada Danhee. Singkat cerita lagi, kontestan pun mulai berguguran dan hanya menyisakan dua orang wanita tangguh, yaitu Danhee dan sang PSK profesional Seol. Hingga saatnya tiba, di suatu malam digelarkan kontes final. Di sana Seol menampilkan tarian erotis yang mempertontonkan bokongnya, sementara Danhee mempersembahkan tarian pedang yang membuat raja berdecak kagum. Tapi di tengah tarian Danhee berlangsung, muncullah sesosok pemanah handal yang mengarahkan anak panahnya membidik Danhee dari kejauhan. Songjie bergerak cepat dan juga sigap, menyelamatkan Danhee sehingga kontes final malam itu dibatalkan. Karena kekacauan yang terjadi hampir saja membunuh Danhee, dan juga Raja Yeonsan yang salah sasaran menancap padanya. Pada akhirnya, Songjie mengetahui siapa yang mengirim seseorang untuk membunuh Danhee. Dia adalah Menteri Sahong yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Keesokan harinya, untuk menyelamatkan ayahnya, maka Songjie memfitnah beberapa menteri yang ia tidak sukai, bahwa merekalah dalang dari kekacauan acara semalam. Dan para menteri yang dipitnah itu pun akhirnya dieksekusi dengan gaya khas raja. Cara yang sungguh biadab. Setiap menteri yang akan dieksekusi akan dijadikan sasaran panah. Lalu yang membidiknya adalah putrinya sendiri. Sedih, greget banget, ada sih orang sekejam itu ya. Sementara itu, kontes final permaisuri tetap dilanjutkan karena memang harus ada pemenangnya dan pemenangnya tetap harus menjalankan kewajibannya. Lalu didatangkanlah kedua perempuan yang sebelumnya sudah berjuang, yaitu Danhee serta Seol. Hingga diputuskan untuk dilaksanakan di kamar raja, di mana Danhee harus melawan Geol, beradu kenikmatan sampai salah satu dari mereka mencapai klimaks. Singkat cerita, Danhee berhasil memenangkan kontes dan raja pun mengambil sebilah pedangnya untuk memenggal Seol yang kalah. Namun berhasil dicegah oleh Danhee sehingga Danhee berhasil menjadi permaisuri, sedangkan Seol menjadi pelayan pribadi Danhee. Keesokan harinya, Danhee pun resmi menjadi permaisuri yang siap mengaduk sotong sang raja. Kemudian, Songjie yang diutus oleh raja untuk menjemput Danhee, namun di tengah perjalanan, Songjie yang memiliki rasa cinta kepada Danhee berniat menyelamatkannya karena ia tidak ikhlas tubuh indah Danhee dinikmati sang raja. Ternyata, perempuan yang dijemput Songjie bukanlah Danhee, melainkan Geol.
Danhi memilih pergi sendiri ke istana menemui sang raja. Ketika akan memasuki istana, Danhi dihadang oleh menteri yang akan melakukan pemberontakan. Memberitahunya bahwa di tempat tidur sang raja ada sebuah pisau yang digunakan Danhi untuk menyerang raja. Danhi kemudian masuk menuju kamar raja. Lalu, raja yang sudah terbakar birahi mulai melancarkan serangan lidah mautnya menelusuri jenjang kaki Danhi. Akan tetapi, Danhi mengulur waktu dengan memberi raja teka-teki, sambil terus memancing raja agar lengah. Saat si raja mulai menjilati terowongan Danhi, ia pun mulai mengambil pisau yang terselip di tempat tidur raja. Ketika jawaban terakhir salah, Danhi mulai mengancam raja dengan pisau kecilnya. Tetapi sayangnya, tanpa terduga, rencana Danhi untuk membunuh raja diketahui oleh salah seorang menteri. Berakhirlah dengan kegagalan seluruh rencana Danhi. Keesokan harinya, setelah gagal unboxing, raja lalu menghukum Danhi dan membawa semua orang-orang kesayangan Danhi dan dipenggal di depan matanya. Lanjut pada malam harinya, Sonji dipanggil oleh raja karena dianggap telah gagal. Sonji pun diutus untuk membunuh Danhi dengan tangannya sendiri, karena dialah yang merekrut Danhi. Sonji pun ke ruang bawah tanah untuk mengeksekusi Danhi. Tapi sebelum melancarkan aksinya, dia memberi Danhi sebuah ramuan ajaib yang bisa membuat orang mati suri. Lalu menusuk-nusuk Danhi dan mengembalikan pisau itu kepada sang raja. Bukti dia telah berhasil membunuh Danhi. Kemudian, Sonji pun kembali diminta untuk mengumpulkan para gadis muda untuk memuaskan sang raja. Di sisi lain, Danhi dibawa ke rumah Seol untuk dirawat. Dan ternyata, Sonji bertemu dengan Menteri Wong Jun untuk bekerjasama menggulingkan raja. Keesokan harinya, Sonji kembali mengumpulkan gadis-gadis, tapi dengan cara yang jauh lebih sadis, demi memancing keamarahan warga semakin membenci raja. Sementara di tempat lain, Menteri Wonjung mulai menyusun strategi untuk menyerang kerajaan. Setelah selesai mengumpulkan para wanita, Sonji datang menemui raja. Setibanya di sana, sang raja terlihat sangat kebingungan dan hanya menemui ruang kosong. Sonji lantas mencabut pedangnya dan mulai menghunuskan pedangnya ke paha raja. Lalu meninggalkan raja untuk menjadi santapan para babi. Beralih ke istana, di mana Menteri Wong Jun dan para pemberontak melaksanakan serangan dan mulai memasuki istana. Sementara Danhi juga sudah masuk ke dalam istana untuk menyelesaikan balas dendamnya. Dia lalu bergegas ke kamar raja dan menemukan seorang pria bertopeng. Mereka akhirnya berduel pedang. Danhi berhasil memenangkan pertarungan itu. Ketika akan menusuk pria bertopeng itu, dia menyadari bahwa pria itu ternyata adalah Sonji yang sedang menyamar. Dia pun lantas membiarkan Sonji dan tak jadi membunuhnya. Tanpa diduga, datanglah ayah dari Sonji yang hendak menyerang Danhi, karena ayah dari Sonji ini ternyata pro terhadap raja dan menghabisi semua orang yang akan mengkudetakan raja. Tapi Sonji lantas bangun dan menusukkan pedangnya sendiri ke arah perutnya, karena Sonji menganggap dirinya sudah tidak pantas hidup. Lalu datanglah para menteri pemberontak dan menghabisi ayah Sonji. Akhirnya para menteri pemberontak berhasil mengambil keputusan. Danhi pun kembali bebas. Di akhir film diperlihatkan bahwa Sonji ternyata masih hidup dan berprofesi sebagai seorang penari pedang. Dan film pun berakhir. Kekuasaan bisa saja menghancurkanmu dalam sekejap. Jadi guys, sebijak mungkin kita bisa mempergunakannya. Seperti sebuah kepercayaan yang telah diamanahkan. Kalau kita nggak bisa menjaganya, maka pelan-pelan akan menggerogoti nilai-nilai rasa percaya, yang berujung sebuah kekecewaan. Sebisa mungkin, kita harus bisa menjadi pemimpin yang amanah. Thank you for watching and see you di next video. Dadah babang!